Kembali lagi ke channel kami. Kali ini kami akan menjelaskan betapa ketatnya pengawalan Presiden Rusia. Pengawal atau bodyguard dengan tas anti peluru dan pistol bertenaga tinggi yang selalu berada di dekat Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan salah satu cara Putin untuk melindungi dirinya dari para komplotan pembunuh dan kudeta yang selalu mengintainya. Foto-foto terbaru menunjukkan dia telah bertemu dengan para pemimpin dunia. Ancaman potensial terhadap Putin menjadi sorotan pada Kamis tanggal 10 Maret 2022 ketika Senator AS Lindsey Graham meminta seseorang di Rusia untuk dikeluarkan dari ruangan. Namun, Putin yang telah bertampuk kekuasaan pada tahun 2000 tampaknya terobsesi dengan keamanan dan kesehatannya. Cara ini merupakan salah satu cara untuk melindungi dirinya dari para pembunuh dan bahkan menghindari infeksi COVID-19 dengan segala cara. Bahkan, penasihatnya sendiri harus duduk di ujung meja yang sangat panjang, setidaknya berjarak 20 langkah, serta mengenakan setelan Hamzat lengkap dengan respirator wajah penuh sebelum mengunjungi rumah sakit di Moskow untuk menengok pasien yang terinfeksi corona pada April tahun 2020. Pengawal Putin menyebut diri mereka Musketeers yang terdiri dari unit khusus layanan perlindungan federal Rusia atau biasa disebut dengan FSO yang diketahui telah terbentuk pada tahun 1881 saat Tsar Alexander III mengepung dirinya dengan penjaga setelah membunuh ayahnya. Berdasarkan situs website Beyond Rusia yang dijalankan oleh TV Novosti, sebuah operasi yang didanai negara yang juga mengawasi jaringan stasiun-stasiun berita di Rusia, disebutkan bahwa pengawal Putin dipilih dengan berbagai syarat dan ketentuan. Mencakup psikologi, operasional, stamina fisik, dan kemampuan untuk menahan dingin dan tidak berkeringat saat cuaca panas, tulis website tersebut dikutip dari New York Post. Para bodyguard Putin dilengkapi dengan tas kerja khusus yang berfungsi sebagai perisai untuk melindungi Putin dan membawa pistol Vektor SR-1 9mm buatan Rusia yang syarat dengan peluru penusuk lapis baja. Sebelum Putin melakukan perjalanan, berbulan-bulan sebelumnya tim advance dan tim pendahulu memeriksa untuk melihat keadaan sekitar, bagaimana respon masyarakat setempat dan seperti apa kondisi geologi daerah tersebut. Apakah rawan terhadap cuaca buruk atau bencana alam dan lain sebagainya. Dimanapun Putin berada, para pengawalnya akan selalu memeriksa setiap sudut ruangan untuk mendeteksi adakah perangkat yang dipasang untuk mencegah ledakan bom dari jarak jauh, dan tim teknisinya melakukan pengawasan elektronik terhadap ponsel dan perangkat lain di daerah tersebut. Dalam perjalanannya, Putin berkendara di tengah konvoi mobil van berlapis baja berat yang membawa operator khusus militer yang dipersenjatai dengan AK-47 peluncur granat anti-tank dan rudal anti-pesawat portable. Kemudian tatkala Putin melangkah keluar di depan umum, 4 pelindung keamanan mengelilinginya mulai dari pengawal pribadinya, sementara yang lainnya bersembunyi di tengah kerumunan hingga ada penembak jitu yang sudah bertengger di atap gedung sekitar. Pengawal Putin dilaporkan harus diganti pada usia 35 tahun, tetapi mereka dapat dihargai dengan jabatan baru yang kuat sebagai gubernur regional, menteri federal, komandan layanan khusus, dan administrator kepresidenan. Ada cerita menarik dari orang nomor 1 di Rusia ini. Selama mengikuti G20, Putin menginap di hotel mewah Hilton. Sejumlah staf hotel menyatakan selama Putin menginap, pengamanan tiba-tiba berubah menjadi ekstrim ketat. Kemanapun Putin berjalan, 4-5 pengawal selalu berada di sekelilingnya. Setiap kali Putin mau makan, seorang pengawal pun selalu lebih dulu mencicipin makanan tersebut. Staf hotel yang tidak mau disebut namanya itu mengaku semua divisi di hotelnya diperintahkan siaga penuh 24 jam untuk melayani Putin dan semua pembantunya. Disebutkan pula, selama satu malam tersebut Putin menginap bersama 319 pembantunya yang terdiri dari sejumlah menteri, pejabat pemerintahan, pasukan pengawal kepresidenan, dan anggota KGB. Manajemen hotel pun melarang setiap karyawan yang bertugas selama Putin menginap memberitahukan apa yang terjadi di hotel kepada siapapun, baik lewat SMS ataupun media sosial. Jalan di depan hotel ditutup dan tidak ada satu kendaraan pun yang bisa masuk dalam hotel tersebut untuk kebutuhan.
Jalan depan hotel ditutup dan tidak ada satu kendaraan pun yang bisa masuk dalam hotel tersebut, kecuali untuk kebutuhan logistik. Security hotel untuk sementara pun dibebaskan tugasnya karena pengawal Putin tak mau mereka terlibat. Anggota KGB berkeliaran hilir mudik di sekeliling hotel. Pengamanan ketat Putin di hotel ini belum termasuk 4 kapal perang yang berlabuh di pantai sebelah timur laut. Sebelum Putin mendarat di Brisbane, kapal perang tersebut lebih dulu tiba. Hal ini mengundang kemarahan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengatakan Putin ingin mengembalikan kejayaan Uni Soviet.